Eh, jelas sih gak ini? Jelas, Pak. Lebih keras gitu maksudnya suaranya. Oke, ini udah direkam, jadi nanti tolong kalau mau ada tanya jawab setelah rekamannya ditutup gitu ya. Kalau mau ada tanya jawab. Jadi besok tuh waktunya setengah jam untuk mengerjakan walaupun dikasih 2 jam ya. Karena sebetulnya mudah gitu ya. Kalian tinggal mengolah datanya, kemudian semua sudah ada di sini gitu ya. Sudah ada rumusnya semua di sini, tapi kayaknya kalau data yang saya kasih itu mentah semua gitu ya, belum ada rumusnya. Jadi kalian wajib melihat apa sih yang tersembunyi di rumus-rumus tadi gitu. Seperti itu. Oke, yang pertama kalian akan dapat soal 1. Soal 1 ini analitnya tiap orang beda, ada yang kebagian glukosa, ada enzim, ada tergantung NPM biasanya. Jadi yang NPM-nya 1 belakangnya ya, nomor induk mahasiswanya belakangnya 1, nanti akan mengerjakan soal Excel nomor 1. Jadi file Excel-nya itu ada 40 ya, ada 40. Semua nama filenya angka. Ya, file 1, file 2, file 3 dan seterusnya. Isinya sama, cuma soal 1, sheet soal 1 dan sheet soal 2. Kalau sheet soal 1 itu angka ya. Bisa kimia klinik, bisa hema nanti ya. Kimia klinik itu ada 13 tes. Kemudian hema itu ada 13 juga. Kemudian kebanyakan kimia kliniknya yang paling banyak biar gampang gitu ya, yang kuantitatif itu. Nah, ini kalian akan dikasih 20 data, ini belum terisi, jadi harus dihitung oleh kalian ya. Jadi ini tuh bakal belum terisi ya. Nanti kalian akan menerima soal dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini juga belum terisi ya, belum terisi. Nah, ini juga belum terisi. Jadi kalian boleh browsing, boleh tidak, terserah ya. Yang jelas kalau ini tidak ada salah benar. Karena ini gimana kalian ngambil total error yang diperbolehkan allowable-nya itu berapa gitu ya. Itu tergantung mau dari CLSI, mau dari IFCC, mau dari Kemenkes, terserah. Saya tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi yang akan saya nilai adalah kemampuan menghitungnya, kemudian menginterpretasikan grafik ini, gitu ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah kalian harus mengisi nama, ya, nama dan tanggal, gitu ya. Ini kalau bisa, yang kalian kalau pakai HP pun yang di share screen itu Excel kalian, gitu. Jadi saya tuh mengamati Excelnya setiap orang, bukan mukanya. Ya mungkin bisa nyuruh orang ngerjain, terserah sih buat masing-masing gitu. Tapi yang saya akan lihat, saya amati adalah Excelnya bergerak tidak, ada hitungan tidak gitu, atau Excelnya diam aja, tidak ada kehidupan gitu ya, tidak gerak tampilannya dan sebagainya. Nah, itu dianggap menurut saya nyontek gitu ya, dia tidak bisa ngerjain. Pak, gimana ngerjainnya? Kalau saya kerja kelompok sama temen di kosan itu terserah kalian sih, saya tidak membuat aturan itu gitu ya. Yang saya inginkan adalah kalian harus menampilkan Excelnya masing-masing secara online gitu. Kan kalian suka sering di Zoom itu share screen ya, share screen ininya apa tuh Excelnya gitu. Jadi bisa menampilkan Excel masing-masing di HP. Jadi kalau mau selfie-nya, selfie kamera depan gitu ya, jadi kamera belakang. Jadi HP-nya ke laptop gitu. Nah, laptopnya yang direkam, mukanya nggak usah gitu ya, muka orangnya. Nah, ini ada data, contoh ini glukosa. Nah, kalian isi di sini glukosa darah, kemudian nama ATLM-nya misalkan Eki gitu ya. Eki apa sih? Eki itu? Eki L ya. Lupa L-nya apa.
Nah, tanggalnya tanggal besok diisi. Tanggal berapa besok teh? 16 Juli. 16 Juli diisi ya. Kalau tidak diisi, nggak tahu kalian ini yang remed apa yang ujian pertama gitu. Nah, setelah ini diisi lengkap, GOD PAP itu selama kalian praktikum ya. Kalau glukosa GOD PAP, kalau kolesterol CHOD PAP, kalau biasanya ada di kit-kit reagen ya. Kalau hemoglobin biasanya metode Cyanmed gitu. Nah, kalau kreatinin metode JAPE gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Langkah pertama adalah kalian harus menulis rata-rata pabrik ya, menulis. Jadi kalau menulis itu berarti tidak dihitung ya. Nah, ini saya rata-rata pabriknya dari mana? Rata-rata pabriknya nanti saya tampilkan di share screen Zoom. Jadi kalian eh, terus pantengin Zoom. Jadi kalau mau nanya, mau apa-apa tuh lihat di Zoom. Ada yang apa saya belum dapat rata pabrik kreatinin. Nah, saya kasih angkanya. Nah, kalian ketik gitu ya. Nah, ini bisa minta ke saya boleh lah waktu ujiannya. Minta ke saya. Ini 106 ya. Saya contoh untuk latihan soal ini. 106 itu rata pabrik tuh yang dari brosur kit insert kontrol serum ya, seperti itu. Nah, ini rata hitung itu kalian harus membuat fungsi ya, menghitung rata-rata dari 20 data. Nah, ini rata hitung ya. Rumusnya ada di sini. Kelihatan ini di layar sama kalian? Kelihatan, Bapak. Oke, kalau ini fungsinya sama dengan average. B3 sampai B21 gak akan berubah ya. Paling beda angka. Jadi kalian semua setiap orang dapat 20 data yang berbentuk angka. Ini kayaknya tapi data dari saya fungsinya ini dihapus semua ya. Jadi kalian harus memasukkan sendiri fungsi sama dengan average B3 sampai B21 ya. Ini salah apa benar? Salah ya. Harusnya B2. Nih, nggak keblok satu angka. Hati-hati, ini ketelitian. Jadi ini datanya diblok dari data yang nomor 1. Ya, tadi saya B3, B2 itu nomor 2, berarti ini kagak keolah. Bisa salah kunci jawabannya dengan yang kunci jawaban di saya dan menyebabkan tidak lulus ya. Jadi tidak ada ampun ini mah. Kalau salah teh tidak lulus aja ya, karena angka hitungan. Nah, dapat angkanya ya. Kenapa ini tidak muncul? Karena saya putihkan. Nah, 104,8. 104,8. Ini 104,8. Kemudian standar deviasi. Rumusnya sama dengan STDF. Blok angka ya, lihat. Ini angka data 1 sampai data 20. Lihat ini nggak keblok nih. Hati-hati. Kesalahan kalian pasti di sekitar ngeblok datanya. Ini harus pas. Angka 1 sampai data ke 20. Jadi hasilnya benar ya. B2 sampai B21. Tuh hasilnya kenapa nggak ada? Karena saya putihkan hurufnya. Ya, oke. Ini 1,8 kan deviasinya. Kemudian kita harus butuh lagi CV. CV mah gampang ya. Kalau CV. CV itu rumusnya CV dalam bentuk persen. Berarti rata hitung, jangan rata pabrik, awas ya. Jangan rata hitung. Rata hitung dibagi standar deviasi dibagi rata hitung. Jadi SD dibagi X bar ya. Dikali 100%. Ya. Hasilnya 1,69. Kemudian deviasi. Deviasi itu seberapa melenceng ya. Kalau biasanya 1 SD, 2 SD, 3 SD ya. 1S, 2S, 3S gitu. Nah, ini ya. Rumusnya cukup gampang. Kalian tinggal mengurangi rata apa? Hitung dikurang pabrik, awas kebalik ya. Karena tanda menunjukkan aslinya. Jadi kalau ini minus berarti
hasil pengukuran QC kalian lebih rendah dibanding pabrik. Jadi jangan dibuang minusnya. Beda dengan persen. Nah, yang terakhir yang akurasi. Yang akurasi rumusnya apa? Yang akurasi, kenapa harus dihitung ini semua? Karena kalau tidak dihitung, kalian tidak akan bisa menghitung nilai sigmanya. Itu ya. Oke, sudah dihitung. Kerja kerasnya hanya sampai sini. Ini rumusnya kelihatan ya. Kenapa saya kasih ABS, absolut ya. Absolut kurung B23. Nih, benar gak B23? Benar gak B23? B23 apa? B23 rata hitung dikurang rata pabrik. Jadi hitung itu selalu didulukan rata aktual itu dibanding kunci jawaban pabrik. Nah, ini B22, ini B22 itu pabrik ya. Jadi hasil hitungan dikurangi pabrik, dikurung tutup dibagi pabrik dikali 100, itulah persen yang akurasi. Kenapa saya kasih tambah ABS? Supaya minusnya hilang. Karena persen mah nggak boleh ada minus. Ya, kalau deviasi ini kalau di control chart di bawah garis kontrol. Makanya minusnya harus dicantumkan. Oke, itu ya sudah selesai. Sampai situ kalian sudah bernilai 70 nilainya. Kalau ini benar semua ya, nih yang biru ini semua benar, kalian sudah dapat nilai 70. Ya, sudah dapat nilai 70. Gitu. Nah, terus sisanya sebetulnya memindah-mindahkan angka tadi ke sini ya, ke sini. Ini saya putihkan dulu supaya tahu ini dari mana sih angka ini gitu. Ini bisa minta ke saya. Ya, yang ini minta ke saya. Yang total error allowable. Nah, itu yang diizinkan oleh Depkes, yang diizinkan oleh CLSI itu ini ya. Ini bisa minta ke saya, Pak, untuk glukosa berapa, untuk apalagi tuh, untuk kolesterol, untuk asam urat, urea, berarti ini bisa minta ke saya, nanti dicatat sama kalian, masukkan ke Excel itu. Nah, terus bias ini dari mana datangnya? Bias atau persen diff itu dari B27 ya, dari B27 ini nih. Jadi kalau ini nggak dihitung, kalian nggak bisa ngitung sigmanya ya. Nah, itu 1,2. Terus ini 1,7 dari mana? B25 sana ya. B25. B25 dari sini persen CP ya. Jadi kalau kalian salah ngitung CP, salah grafiknya juga nanti. Ya, oke. Sampai situ selesai. Ini dihitung otomatis dengan rumus sigma ya. Rumus sigma. Jadi kalian nggak usah bikin, nanti ini tidak akan saya ganggu ya. Yang sebelah sini tidak akan saya ganggu. Karena ini datanya muncul dari sini ya, dari sini. Oke, sampai sini selesai tidak? Selesai. Nah, sudah bernilai untuk soal yang ini ya. Jadi ini total soalnya 200 poin. 200 poin total soalnya. Itu tadi sudah 70 sampai sini. Nah, kalau kalian tambah ini nilainya 30. Jadi totalnya 100 yang itu ya. Terus apa itu kan udah ada, yaitu 2,3. Maksudnya apa gitu ya? Uraikan di sini. Silahkan terangkan ya. Di sini terangkan. Terangkan di sini. Maksudnya apa gitu angka tersebut ya. Misalkan saya tulis ya. Nih jawabannya. Nih saya tulis. Dari hasil perhitungan pemeriksaan glukosa darah serum kontrol normal, diketahui nilai S, nilai sigma
sebesar, ini di wrap ya, ini di wrap. Sebesar yang di atas tadi 2,3 ya, sebesar 2,3 ya. Ini pakai koma Inggris boleh, pakai Indonesia boleh, tapi sebaiknya Indonesia sih. 2,3 ya. Sebesar 2,3 titik ya. Nah, dengan sigma yang rendah begini, ini sebetulnya kalau 2 itu bagus apa jelek sih? Kalau 2 Jelek, Pak. jelek. Oke, jadi kesimpulannya dengan nilai sigma tersebut dapat disimpulkan kinerja kontrol kurang baik ya, memerlukan kontrol yang lebih ketat. Tuh ya, itu contoh ya. Ini terserah kalian ngomongnya. Alasannya apa? Follow up-nya. Kalau dapat nilai sekian tuh apa ya follow up-nya. Nah, itu selesai. Dapat nilai 100 untuk yang soal 1. Jadi begitu. Jangan nanya dulu ya. Saya mau nerangin soal yang kedua. Yang kedua soalnya tentang urinalisis ya. Di sini berikut adalah data QC dari 856 kali running ya. Jadi 856 kali itu berapa hari? Kalau sehari 2 kali running ya. Ini running 1 itu berarti 1 kali ya. Ini artinya. Nah, ini 856. Taruhlah kita belum punya data ini, belum. Ini si lab itu melakukan sehari 2 kali. Berarti 856 bagi 2 berapa? Hampir setahun lah ya. Ini 2 tahun. Berarti 365 hari kan. Nah, kali 2 kali QC sehari urin berarti 800-an lah. 800-an. Berarti ini diperkirakan 2 kali 365 hari berarti 2 tahun ini. Ini hasil QC 2 tahun pada alat urin yang menggunakan dipstick. Nah, tugas kalian adalah menghitung CV. Di sini lumayan berat ya, karena kalian harus tahu rumus. Yang pertama min, ya. min dan SD dan CV ini sudah saya kasih. Ya, jadi ininya sudah saya kasih. Jadi kalian nggak usah hitung. Yang kalian hitung apaan atuh Pak? Kalian tinggal menghitung ini. Nih. Tinggal menghitung sigma metrik nih yang saya blok ini. Nah, besok tuh kosong. Kalian harus hitung. Data ininya sudah ada dari saya. Jadi kalian nggak usah ngitung min, SD, CV-nya nggak usah. Ini dari saya. TA juga dari saya. Kalian hanya menghitung nilai sigma. Ya, nilai sigma. Sama menentukan ini. Ya, ini bisa sekali rumus. Ya, ini rumusnya gimana? TA dibagi SD. Berarti nilai ini dibagi ini. Ya, kita coba. 1. Nilai TEA katanya dibagi SD. Itu rumusnya ya, kata dia. Nilai sigma. 6,1. Jadi dibuletin. Nah, segitu. Atau 2 lah, 2 digit boleh. Nah, ini tinggal ditarik aja oleh kalian gitu ya ke bawah. Tuh, ya.
Tuh, ya ini sudah dihitung. Nah, ini kalian sampai sini sudah dapat berapa? 70 nilainya ya. Sudah dapat nilai 70. Nah, supaya dapat nilai bonus, kalian bisa isi, bisa tidak yang ini. Ini sulit karena kalian harus buka buku ya. Harus buka buku. Itu kalau sigma segini, kan ada hubungan antara nilai sigma dengan aturan Westcott. Jadi Westcott dulunya harus gimana? 135S gitu ya. Nah, ini berarti NC number of control-nya 2. Jadi kontrol normal yang patologis. Runningnya sekali seminggu. Ya, ini tuh seminggu per minggu. Runningnya jadi enak. Dia cuma kalau sigma metriknya 6, nggak usah kice tiap hari. Kice-nya setiap Jumat aja. Ya, ketemu Jumat lagi. Jadi seminggu sekali. Tapi kalau hasil sigmanya segini, Westcott mintanya gini aturannya. Nah, nanti kalian juga bisa baca buku lagi kalau sigma 3 berapa, kalau 4 berapa, follow up-nya berapa. 1, 2, 5S gitu ya. Nah, itu NC-nya atau number of control-nya 4. Berarti pagi normal patologis sekali, sore normal patologis sekali. Running-nya jadi menggunakan 4 kontrol ini tuh ya artinya. Jadi normal patologis 2 kali, tapi cukup seminggu sekali setiap Jumat, misalkan atau setiap Sabtu yang pasiennya sepi gitu. Nah ini run. Nah di sini ada yang run 2. Kenapa run 2? Karena parah ya ininya Westgadrolnya. Kemudian number control 4. 4 itu berarti normal 1, normal 2, patologis 2. Itu gimana Pak normal 2, patologis 2? Normal 2 maksudnya bahan kontrol diperiksa 2 kali. Ya, berarti kalau 4, kalau seminggu mau dibikin 2 hari boleh. Jadi Senin Kemis lah gitu ya. Senin Kemis kan seminggu juga. Senin dan Kemis itu dalam 1 minggu. Gitu. Senin normal patologis sekali, Kamis normal patologis sekali, udah 4 tuh, 4 kontrol. Dan 2 kali aja dalam seminggu. Jadi ini tuh seminggu bukan sehari ya. Seminggu dalam seminggu. Seminggu sekali. Itu ya, itu. Dan selesai ya. Di sini tidak ada interpretasi yang diperlukan oleh kalian seperti ini. Tidak ada ya, karena ini data kualitatif ya dari dipstick itu. Oke, itu saja dari saya dan selesai ya ininya. Apa tuh? Simulasi pengerjaan soal. Oke, saya stop share dulu. Silakan kalau mau ada